junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, malam ini adalah agenda kedua manasik online yang bertemakan materinya adalah pengenalan fikih dasar haji. Kami mohon maaf sebelumnya, yang awalnya pematerinya adalah Ustadz Waloyo, tapi malam hari ini beliau tidak bisa bergabung bersama kita untuk memberikan materi karena beliau sedang mendampingi jamaah umroh. Dan malam hari ini insya Allah akan digantikan dan ada pergantian pemain akan digantikan oleh Ustadz Wila. Ini Ustadz Wila sudah bergabung. Nah, untuk malam hari ini, mana sih kedua, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ustadz Wila. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya nggih. Kita berdoa mengawali pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah yang Maha Indah, Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha di atas segala-galanya, senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal soleh. Dan semoga amal soleh yang kita aturkan pada Allah, walaupun itu sangat sederhana, Allah berkenan mengubahnya menjadi amal soleh yang istimewa di hadapannya. Amin. Amin. Baik, Bapak, Bapak, calon-calon dhuyufullah, dhuyufur rahman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini mohon izin kami menggantikan sahabat kami, adik kami, Mas Abi Waluyo dengan tema fikih dasar haji. Yang insya Allah nanti akan didetailkan pula pada saat kita manasik offline bersama pembimbing kita Ustadz Faiz Baroja insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan panjenengan. Insya Allah saya siapkan dulu. Oke. Mohon maaf kalau terdengar suara tangisan bayi. Itu tangisan menjelang tidur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Untuk tema yang kedua pada malam hari ini adalah fikih dasar haji. Jadi kami nanti akan membahas menyinggung sedikit terkait masalah dasar-dasar kita melakukan ibadah haji seperti itu. Baik, Nyon Sewu, share screen saya terlihat dengan baik. Mbak Anissa, Mbak Nurma, jamaah semuanya. Kelihatan. Baik, cakupan. Matur nuwun. Izin untuk bahasan terkait fikih haji, kita nanti ada hukum syarat haji, pemahaman mikot, apa itu mikot, terus yang paling penting rukun, sunnah, dan wajibnya. Jadi nanti kita akan lebih membahas tentang rukun, karena insya Allah kalau rukun kita dapatkan, maka insya Allah wajib dan sunnahnya akan mengikuti, akan katut. Dan insya Allah kalau rukun kita jalankan, maka ibadah haji kita akan dianggap sah, akan dikategorikan sah menurut kaidah syariahnya. Lalu kami akan menyinggung sedikit tentang larangan-larangan ketika sudah berihram, mulai dari panjangan melafatkan labbaik Allahumma umrotan untuk umroh haji tamatuknya, lanjut labbaik Allahumma hajan ketika untuk ibadah hajinya, sampai dengan pilih salah satu nanti kondisional mau lontar jumroh dulu, akobah atau tawaf ifadah terlebih dahulu. Terus yang terakhir kita singgung sedikit terkait masa schedule haji yang insya Allah ini sudah kami susun, namun sifatnya masih tentatif dan insya Allah nanti akan bisa berubah menyesuaikan kondisi terbaik di lapangan.
Halo. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang Muslim, maka ada apa nih? Ada kaidahnya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 perkara. Bunyal Islam ala khomsin. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita bersyahadat, syahadat mempersaksikan bahwa Allah Tuhan kita, sesembahan kita, dan Muhammad itu adalah utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Jadi Muslim itu harus sholat. Yang membedakan Muslim dan kafir itu sholat dan tidaknya, bukan KTP-nya, tetapi sholat dan tidaknya. Jadi kalau sholat berarti insya Allah dapat dikategorikan seorang Muslim dan memiliki kewajiban rukun Islam. Terus yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat kita tunaikan. Terus ini yang keempat, wa hajjil bait, jadi kita melaksanakan ibadah haji, itu termasuk rukun Islam. Dan insya Allah akan panjang laksanakan, karena panjang sudah dikategorikan orang yang mampu melaksanakan apa kemarin, melaksanakan perjalanan, melaksanakan untuk meninggalkan keluarga yang ada di rumah, terus terkait masalah transportasi dan juga masalah makan. Nanti insya Allah panjang sudah mencakup itu, berarti sudah memiliki satu kewajiban. Dan yang terakhir, wasomi Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan seperti yang kita laksanakan sekarang. Halo? Ini kemarin sudah, jadi kita lompati saja. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu kita melaksanakan haji tamattu, ya Bapak Ibu. Kalau haji tamattu itu, arti kata tamattu, karena haji tamattu itu haji paling mudah dilaksanakan pada siapapun yang melakukan ibadah haji. Hajinya santai, tidak terlalu padat. Gampangannya ya, kalau haji tamattu itu dengan melaksanakan haji diawali dengan umroh terlebih dahulu. Melaksanakan umrohnya, terus nanti panjenengan bisa mempersiapkan diri untuk lebih fokus ke haji. Kalau haji ifrad dan haji kiron itu memungkinkan, kalau kiron panjenengan menyatukan antara labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, menggabungkan umroh dan haji. Lalu kalau yang ifrad itu akan sangat berat dilakukan oleh jamaah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena ketika nanti panjenengan sudah melaksanakan labbaik Allahumma hajjan, itu berarti larangan ihram harus sudah berlaku. Padahal kita berangkatnya itu masih jauh harinya. Masih ada yang masih 20 hari sebelum haji, ada yang 10 hari sebelum haji, ada yang 3 hari sebelum haji. Kalau 3 hari sebelum haji mah rodok enteng, rodok lamaan, enak. 1 hari sebelum haji apalagi itu lebih enak, haji ifrad. Karena ketika nanti panjang 10 hari kok jangan berangkat, terus aku maksud haji ifrad, labbaik Allahumma hajjan, berarti 10 hari nanti menjelang haji panjang masih harus menjaga larangan-larangan ihram, termasuk wangi-wangian. Itu yang paling berat. Karena jangan juga mandi tanpa sabun. Terus nanti tetap pakai pakaian ihram, tidak bisa nukar, tidak bisa membuka baju, tidak bisa berganti dengan pakaian. Nah, insya Allah haji tamattu ini tidak menyalahi aturan, karena ada 3 tipe haji. Ada 3 tipe haji, dan haji tamattu ini karena tidak sesuai dengan yang dijalankan Rasulullah, walaupun tetap sah, maka kita membayar dam. Nah, itu nggih. Jadi tamattu itu kalau plesetane tangi mangan turu. Tangi mangan turu artinya apa? Artinya haji itu dilaksanakan dengan santai, dengan nyaman. Mengawali ibadah haji dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nanti panjenengan akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Baru mengambil niat untuk melaksanakan ibadah haji. Terus untuk rute ibadahnya yang kita lakukan besok itu adalah Madinah dulu nih Bapak Ibu nggih. Jadi dari Solo, Jakarta nanti Jeddah nanti akan menuju ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah itu nanti banyak sudah mengawali rangkaian ibadah hajinya. Dari Madinah, terus nanti panjang menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrohnya. Mengawali umroh dengan melaksanakan haji dengan mengawali umroh. Terus nanti setelah itu baru labbaik Allahumma hajjan, panjenengan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terus kembali lagi ke Mekah. Terus kewajibannya apa? Karena panjenengan tadi haji tamattu, berarti panjenengan wajib membayar dam. Yaitu apa? Menyembelih 1 ekor
kambing. Bapak Ibu, nyun sewu, mohon maaf, amit nyun sewu, karena kita terbatas sistem yang diperlakukan oleh negara kita dan juga negara Arab Saudi. Kalau dulu kami pada saat memandu itu akan pada saat menyembelihan kurban, kami ajak beberapa jamaah. Yang tahun 2024 itu ada 2 jamaah, yang tahun 2025 ada 1 jamaah kita ajak untuk apa? Untuk menjadi saksi. Jadi nanti pada saat menyembelih saya membacakan ini adalah dam dari siapa, ini dam dari siapa, Bismillahirrahmanirrahim, dam dari siapa, Bismillahirrahmanirrahim, dam dari siapa, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita nanti ketika sudah menyembelih hewan korban, maka daging itu juga akan kami titipkan ke tim kita yang ada di Saudi. Dan nanti akan prioritas dibagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Baru kalau sudah sisa, kita bagikan kepada halayak seperti itu. Nah, untuk tahun ini, Bapak Ibu, aturannya berbeda. Pergantian kementerian itu banyak sekali aturan yang berbeda, termasuk tata cara dam. Kalau dam itu dulunya kita bisa menjadi saksi untuk penyembelihan, kalau sekarang itu by system oleh pemerintah. Jadi dam itu nanti akan kita bayarkan sejumlah sekian rial, itu nanti akan kita bayarkan ke pemerintah, lalu yang mengeksekusi dam itu adalah pemerintah. Nah, kekurangannya kita tidak bisa menjadi saksi atau kita tidak bisa menyaksikan secara langsung untuk penyembelihannya. Jadi kita harus nonton, Bapak Ibu, kita harus nonton. Insya Allah pemerintah kita juga melaksanakan dam itu dengan sebenar-benarnya. Kata Bapak Ibu, jadi perbedaannya ada di sini ya, karena kita tidak bisa menyaksikan secara langsung dan kita tidak bisa arrange secara langsung. Kalau dulu kita masih bisa rodok nego-nego dengan para jagalnya yang jual kambing, jadi tidak terlalu mahal seperti itu. Kalau sekarang sudah dipatok sama pemerintah, kita menjalankan tugas menjadi corong dari pemerintah, biaya sekian, ya sudah nanti kita setorkan ke pemerintah, yang pemerintah nanti akan mengeksekusi penyembelihan dan jamaah seluruh Indonesia. Lanjut, hukum berlakunya ibadah haji. Hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap muslim yang sudah dimampukan Allah. Mampu, wajibnya hanya sekali, ya, hanya sekali seumur hidup. Terus haji itu merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya sudah tertera di banyak sekali Al-Quran, terus ada hadis Nabi juga, dan juga pada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kami ambil ada satu ayat dari Quran surat Ali Imran, surat ketiga dan ayat ke-97, yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini tentang kewajiban manusia pada Allah dan yang dimampukan sama Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Yang artinya mengerjakan haji itu suatu kewajiban, Bapak Ibu. Suatu kewajiban manusia terhadap Allah. Nah, bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan atau orang yang sudah disanggupkan oleh Allah, maka tidak boleh memungkirinya. Mangkir nggak boleh. Kalau kita sudah punya, maaf, kalau sekarang yang paling kelihatan adalah dana. Ketika dana itu sudah ada, maka kita sudah dikategorikan wajib. Ketika wajib itu tidak dilaksanakan, maka rukun Islam kita akan terganggu. Rukun Islamnya akan terganggu. Nah, Panjenengan alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah sehingga panjenengan bisa melaksanakan ibadah haji insya Allah di tahun 2026. Tapi tetap saran kami minta izin sama Allah untuk benar-benar dimampukan bisa berada di tanah Arafah yang insya Allah auranya sangat berbeda. Auranya sangat istimewa. Terus ancamannya Allah, barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Artinya apa? Ketika ada orang yang mengingkarinya, maka Allah tidak butuh mereka. Allah tidak butuh mereka dan Allah tidak akan memandang mereka karena Allah itu Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan meliputi seluruh jagat raya. Jadi Allah tidak akan memandangnya. Nah, insya Allah panjenengan termasuk orang-orang yang dianggap dekat sama Allah. Terus ini ada satu hadis dari Sahih Muslim. Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj. Jadi kata Kanjeng Nabi, wahai sekalian manusia, seluruh manusia ini, seluruh manusia, Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Maka berhajilah. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus berhaji? Maka Rasulullah terdiam, mendel.
Rasulullah mendel mawon, diam. Ada yang tanya, "Hai Kanjeng Nabi, kalau berhaji apakah harus setiap tahun?" Kanjeng Nabi mendel. Kanjeng Nabi diam. Terus sampai orang tadi bertanya 3 kali, "Rasulullah, kita harus berhaji setiap tahun?" Rasulullah diam. "Rasulullah, kita harus berhaji setiap tahun?" Rasulullah diam. Sampai ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun. Dan belum tentu kalian sanggup." Nah, ini pernyataan dari Rasulullah bahwa haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Adapun ketika Allah memberikan kesempatan haji 2, 3, 4, 5 kali, itu adalah hikmah. Untuk apa? Menyempurnakan haji yang sudah kita lakukan. Menyempurnakan ibadah yang sudah pernah kita lakukan haji, agar haji kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah untuk kita, untuk kita, bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji bisa lebih dari 1 kali. Lanjut, syarat berlakunya ibadah haji Bapak Ibu. Yang pertama, syarat wajib, ada syarat wajib, ada syarat sahnya haji. Syarat wajibnya apa? Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Artinya apa? Kita harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, maka ini tidak menjadi syarat. Terus balik itu usianya sudah mumayyiz, sudah mimpi basah, sudah dikategorikan orang yang menanggung dosanya sendiri, itu namanya sudah balik. Terus berakal dan sehat. Jadi tidak berlaku untuk orang yang gila. Orang gila. Terus keterbatasan khusus, misalkan naudzubillah kelumpuhan, itu tidak wajib haji, seperti itu. Terus merdeka ini artinya apa? Bukan budak, tidak dalam penguasaan orang lain. Kalau budak zaman dulu kan ada perbudakan ya, jadi kalau budak itu tidak menjadi wajib, tidak menjadi syarat wajib haji. Terus yang terakhir adalah mampu. Nah, pertanyaannya, kalau untuk anak-anak bagaimana? Haji untuk anak-anak itu boleh nggak? Itu biasa dinamakan tatawu, Bapak Ibu. Ulama mengatakan tatawu. Tatawu itu ibadah yang dilaksanakan secara sukarela. Artinya nanti pahalanya adalah pahala sunnah, karena di luar kewajiban. Namun ketika dia sudah dewasa, sudah balik, berakal, sehat, merdeka, dan mampu, maka dia memiliki kewajiban berhaji. Seperti itu untuk anak-anak. Nah, syarat mampu itu apa toh? Yang pertama, paling kita singgung ya. Pertama, mampu dari sisi bekal, termasuk meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Jangan sampai keluarga yang ada di rumah kaliren, ditinggal haji kaliren, malah mesake. Itu harus meninggalkan sesuatu, maksudnya makan yang bisa dimakan oleh keluarga kita yang ada di rumah. Terus mampu dari sisi kendaraan, jadi panjang mampu dari kendaraan, mau jalan kaki lah, mau swallow jack lah, mau pakai sepatu, mau pakai pesawat terbang, mau pakai kapal, asalkan mampu membayarkan. Kalau sekarang membayarkan tiket perjalanannya, maka itu menjadi syarat kemampuan. Nah, terus yang selainnya, sehat badannya sehat, fisiknya sehat. Terus panjenengan berjalan itu dengan penuh rasa aman. Penuh rasa aman, artinya apa? Ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji, tidak ada yang mengganggu. Misalkan masih punya tanggungan yang besar sekali yang seharusnya tidak boleh ditinggal. Terus menjadi buron, audzubilahnya menjadi buron, nah itu tidak dikategorikan mampu seperti itu. Terus mampu melakukan perjalanan, sama seperti panjenengan daftar di travel kami, berarti insya Allah panjenengan mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Lalu syarat sahnya apa? Syarat sahnya Islam, berakal sehat, mikot makani dan mikot zamani. Artinya apa? Mikot zamani itu panjenengan melaksanakan ibadah haji sesuai di bulannya. Jadi di bulannya itu, bulan-bulan haji adalah bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, terus 10 hari, puncaknya di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, kita harus berada di puncaknya di bulan Dzulhijjah. Ada di puncaknya bulan Dzulhijjah. Kalau kita hajinya di bulan Syawal, sah nggak? Tidak. Di Dzulqa'dah gimana? Tidak. Panjenengan harus berada di bulan Dzulhijjah. Artinya di 10 hari pertama harus berada di sana. Termasuk nanti di sana ada puncaknya haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah tanggal 9. Terus mikot makani. Mikot makani itu apa toh? Makan itu adalah tempat. Jadi haji itu harus ada tempatnya.
Tidak bisa. Haji di Balai Kambang nggak bisa. Haji di Tawangmangu betul sakit. Haji di Donohudan juga tidak bisa. Apalagi haji di Tanah Abang oleh Mukondur bawa oleh-oleh dari Tanah Abang tidak bisa. Jadi haji itu harus dilakukan tepat pada tempatnya. Tempat yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan itibak dari Kanjeng Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Nah, wukuf ya di Arafah, tawaf di Ka'bah. Nggak bisa kita tawaf di mana itu Paragon, nggak bisa. Tawafnya harus di Baitullah, bukan di Baitul Mall, tetapi bukan di mana, di tempat yang lain, tidak. Bukan di tempat-tempat miniatur Ka'bah, tidak. Tetapi harus di tempat, yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Yang dikelilingi apa? Ka'bah. Ka'bah yang asli, yang ada di Masjidil Haram. Sa'i pun juga sama. Sa'i harus antara Safa dan Marwah. Tidak bisa sa'i itu dilakukan selain Safa dan Marwah, tidak diperkenankan. Maka hajinya tidak sah kalau dilakukan di selain tempat itu. Jadi wukuf harus di Arafah, tawaf juga harus di Ka'bah, sa'i juga harus dilaksanakan di area Masjidil Haram antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Terus pemahaman mikot, Bapak Ibu. Mikot itu apa tadi? Mikot itu tempat, ya, suatu tempat atau waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Mikot zamani adalah batas waktu. Kalau mikot makani, maaf, yang bawah itu mikot makani, ya. Mikot makani adalah batas tempat. Nah, kita Bapak Ibu melaksanakan haji itu waktunya 1 Syawal hingga terbit fajar pada 10 Dzulhijjah. Dan kita harus berada di puncaknya, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah, berada di mana? Di Arafah. Kalau makan nih ada banyak. Mikot makan itu tempat memulainya ibadah ada banyak. Jadi kalau kita dari luar haram, itu berarti ada 5 Bapak Ibu. Ada Dzul Hulaifah, ada Dzatu Irqin, ada Qarnun Manazil, ada Yalamlam, ada Jufah. Nah, ini ada 5 ya. Kita kenalkan perlahan-lahan. Yang pertama Yalamlam Bapak Ibu. Jenengan belum pernah lihat Masjid Yalamlam nggih. Ini saya ambilkan fotonya. Masjid Yalamlam itu ada di daratan, bukan di atas. Bukan di atas. Jadi ketika kita nanti melaksanakan umroh, misalkan umroh itu kita programnya umroh dulu misalkan. Nah, berarti kita melaksanakan niatnya di atas Yalamlam. Di area Yalamlam, kita di atasnya naik pesawat. Bapak Ibu, kita sudah berada di area Yalamlam. Bagi yang melaksanakan niat, silahkan mengambil niat di sini. Ya, mungkin pramugari bilang seperti itu, maka kita berada di pesawat. Kalau di darat, kita wajib berada di area masjidnya atau areanya di Yalamlam. Di area Yalamlam. Nah, Yalamlam ini biasanya digunakan untuk Asia Tenggara. Bagi penduduk Yaman juga di Yalamlam. Terus India, Pakistan, Cina, Jepang, dan terutama Indonesia. Cuman kita nanti mengambil mikotnya tidak di Yalamlam, karena program kita Madinah dulu. Bagi yang programnya umroh dulu, itu mikotnya di Yalamlam. Terus ada juga Jufah. Ini Masjid Jufah Bapak Ibu. Jufah itu biasanya dilakukan di negara-negara terdekat Saudi seperti Jordan, Mesir, Lebanon, Syria. Kegiatannya apa? Ya sama, kita ngambil niatnya di sini. Karena kita tidak bisa ngambil niat di selain 5 tempat tadi. Seperti itu. Terus, yang selain Jufah ada Qarnul Manazil. Ini pernah di sini Bapak Ibu, Qarnul Manazil nanti panjenengan ketika ke Thaif, mau melaksanakan umroh lagi, saged. Itu nanti ngambilnya di Masjid Qarnul Manazil nanti. Atau Masjid Mikotnya. Nah, biasanya ini dilaksanakan ketika jamaah melaksanakan ziarah ke Thaif. Dan biasanya dari masyarakat Dubai dan masyarakat Thaif melaksanakan niatnya di sini untuk menuju ke Haram. Terus Dzatu Irqin. Dzatu Irqin ini ijtihad. Tadi ijtihad dari Umar bin Khattab, kata guru kami, ini adalah ijtihad Umar bin Khattab untuk melaksanakan ibadah niat, untuk melaksanakan niat khusus bagi warga Iran dan Irak yang melalui rute yang sama, itu di Dzatu Irqin. Nah, sekarang kita, nanti karena kita programnya Madinah, kita mengambil mikotnya di mana? Di Dzul Hulaifah, atau Bi'arun Ali, atau Masjid Al-Mikot. Nah, kawasan ini disebutnya Dzul Hulaifah, Bapak Ibu. Kenapa bisa Bir Ali?
Nah, sejarahnya itu ketika Kanjeng Nabi akan melaksanakan umroh, maka Ali bin Abi Thalib itu jugangi tanah untuk apa? Buat sumur. Ada beberapa sumur di sana yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Terus sumur itu bahasa Arabnya adalah bi'arun atau jamaknya abyar Ali. Bi'arun Ali. Terus nanti Bapak Ibu, jangan nanti ketika ngambil di Bi'arun Ali atau Bir Ali, ya, Bir Ali, panjangan nanti ngambil niatnya jangan di masjidnya, jangan di halaman masjid, tetapi nanti kita menurut guru-guru kami, kita ittiba Rasul ngambil niatnya itu di atas kendaraan kita. Karena Kanjeng Nabi juga ketika ngambil niat di atas unta beliau. Jadi bismillah kita niatkan untuk ittiba Rasul, kita ngambil niatnya di atas kendaraan kita. Artinya apa? Di dalam bis kita. Nanti insya Allah akan dipandu oleh para mutaif atau Ustadz Faiz Baroja dan juga Mas Ali nanti akan memandu panjenengan, insya Allah ngambil niat umrohnya nanti di sini ya, di Masjid Mikot atau Masjid Bi'arun Ali. Nah, dinakan untuk umroh tamatuknya. Nah, kita gampangan nyebut umroh tamatuk nonton mawon karena haji kita haji tamatuk mengawali dengan umroh, maka umrohnya umroh tamatuk nonton mawon. Itu. Terus jamaah ketika sampai di Bir Ali, nanti panjenengan ngambil sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang menyebutkan sholat sunnah ikhram, monggo. Yang jelas kita ngambil sunnahnya, yaitu sholat 2 rakaat di masjid tersebut, di area tersebut, terus melafadzkan niat ikhram di area masjid atau di atas kendaraan kita, yaitu di atas bis, dipimpin oleh mutaif kita atau ustadz pembimbing kita. Nanti ketika di bis, kami biasanya ngecek dulu, Bapak Ibu, ayo dicek dulu celana-celana dalam, silakan dilepas. Sudah aman awal dereng? Sudah. Oke, Ibu-ibu sekarang silakan kami berikan waktu dandan secepat mungkin, 2 menit, 3 menit, silakan. Yang mau pakai lotion, pakai lipstick, pakai bedak, silahkan. Sebelum nanti kalau sudah ngambil niat, maka semuanya harus dimasukkan. Nah, kita berikan waktu. Nah, dandan dengan kecepatan bis patas pokoknya. Sampai rampung dandan oke, Bapak Ibu sudah selesai dandannya sudah. Wes minor ngoten niku cuantiknya minta ampun. Terus masukkan semuanya nggih, masuk semuanya. Ya, setelah masuk nanti baru kita ngambil. Yuk, mari Bapak Ibu kita niatkan luruskan niat kita, mari kita tengadakan tangan kita kepada Allah, kita ngambil niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umroh dulu. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Baru nanti panjang laksanakan umrohnya. Berjalan dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, sampai di Mekah nanti kita langsung ke apartemen transit, terus masuk ke Mekah untuk ke Masjidil Haram, melaksanakan umroh kembali lagi seperti itu. Jadi ini sudah mengawali ibadah umroh. Ibadah umroh. Terus lanjut. Nah, ini kami rangkumkan Bapak Ibu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, saran kami jenengan yang perlu diketahui rukunnya saja. Rukunnya saja. Nih, rukun saja yang perlu panjenengan laksanakan terkait masalah wajib, sunnah, insya Allah nanti akan mengikutinya. Akan ikuti. Rukun haji cuman ada 6. Rukun haji cuma ada 6. Kalau di Arab cuma ada 4. Kalau kita karena ada tambahan untuk memudahkan kita itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama ikhram, yaitu ngambil niat. Jelas innamal amalu biniat. Tidak ada amalan kecuali diawali dengan niat. Terus wukuf di Arafah ini menjadi satu yang istimewa nanti, harus wukuf. Nek mboten wukuf mboten sah. Pokoknya al-haju Arafah, haji itu adalah Arafah, harus wukuf di Arafah. Sekondisi apapun panjenengan, sekondisi apapun jamaah harus ada di Arafah. Maaf, kami ceritakan lagi bahwa saya dulu pernah safari wukuf karena nganter bude kami, bude saya itu pada saat itu punya sakit kanker 2005. Terus kita harus menemani Pak D, saya sudah sepuh, akhirnya saya nemeni beliau safari wukuf. Nah, kita keliling wing pakai ambulan seperti itu, sekitar ya antara 15 menitan lah berada di Arafah. Terus saya dikembalikan lagi ke maktab, terus Bude kembali ke rumah sakit. Yang penting fisik hadir di Arafah. Mau
10 menit, mau 15 menit. Artinya ketikanya sudah berada di Arafah, di waktunya dari tergelincirnya matahari sampai menjelang menjelang maghrib itu afdolnya. Asalkan jangan di waktu itu ada di Bukit Arafah, mau zikir, mau apapun, mau diem saja, asalkan fisik ada di Arafah, itu hajinya insya Allah sah. Terus setelah wukuf, nanti kita tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan dilaksanakan dengan tertib. Artinya tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Kita tawaf dulu baru wukuf, nggak bisa. Jadi kita harus wukuf dulu. Terus, ini rukun ya. Silahkan nanti panjenengan di mat-matke konsennya ada rukun. Nah ini tambahannya wajib Bapak Ibu. Wajibnya apa tuh wajib haji itu? Wajib haji adalah memakai pakaian ihram dari mikot. Jadi pakai pakaian ihramnya dari mikotnya tadi. Kalau haji panjenengan nanti ketika umroh mikotnya di mana? Di Bir Ali. Tetapi nanti ketika panjenengan sudah melaksanakan umroh, terus di apartemen transit, maka mengambil niat hajinya itu di maktab masing-masing. Nanti biasanya jam 8 malam, akhirnya sudah diminta untuk turun. Dan minta untuk turun, sudah lengkap dengan pakaiannya. Nah, berarti sudah mengambil wajib hajinya. Sudah memakai pakaian ihram. Yang laki-laki cuma ridak dan izar, pakaian atas dan bawah. Tanpa adanya pakaian dalam yang membentuk tubuh. Yang perempuan juga sama, biasanya nanti akan janjian, Bu, nggak putih ya Bu, yo lah, tengkriak konten nikah biasa nih. Pakai putih, yo, bisa pakai hitam, yo, pokoknya janjian sendiri nanti panjenengan. Mau pakai putih boleh, mau pakai hitam boleh, tapi sunahnya putih. Kalau mau pakai blonteng, polkadot, akar-akaran, daun-daunan, buah-buahan, monggo silakan. Motif apapun silakan, asal syaratnya dua. Suci dari hadas sehingga tidak bernajis dan menutup aurat. Yang dibuka adalah wajah dan telapak tangan. Saran kami bilah manset. Bilah manset yang menutup misalkan fatwa panjenengan telapak tangan itu adalah sampai di sini, sampai pergelangan, maka beli manset yang menutup sampai pergelangan. Tapi kalau fatwa panjenengan mengambil yang telapak tangan itu adalah yang depan ini saja, berarti ini termasuk aurat, berarti beli manset yang menutup sampai punggung tangan. Terus wajibnya apa lagi? Mabit di Muzdalifah. Nah, ini nanti Bapak Ibu panjenengan insya Allah terkena skema murur. Murur itu artinya melintas. Jadi kita tidak bisa berhenti, terus nanti kita menikmati malam di Muzdalifah, kita tidak bisa. Nanti panjenengan akan murur. Jadi bis itu akan putar-putar di Muzdalifah sampai tengah malam. Terus udah mulai, panjenengan akan diantarkan menuju ke haram. Diniatkan ketika bis nanti, panjenengan melaksanakan mabit. Mabit itu paling gampang artinya malam habis isya tidur. Kalau bisa tidur di sana sampai tengah malam, alhamdulillah itu paling bagus. Kalau tidak bisa, panjenengan turun di sana, panjenengan pikir sebentar di sana, terus nanti panjenengan bergerak menuju ke Masjidil Haram karena kita skemanya untuk tawaf dulu. Terus nanti panjenengan kalau tidak bisa ya sudah berada di sana di dalam bis, yang penting bis itu akan muter-muter terus sampai dengan tengah malam. Lepas tengah malam itu nanti panjenengan sudah dikategorikan sudah berada di area Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah. Terus nanti kalau ada pertanyaan lah kok nggak turun, karena memang kita terkena skema murur. Skema murur itu memang dari pemerintah dari Saudi, Bapak Ibu. Pemerintah Saudi dan beberapa negara Islam itu sudah memfatwakan bahwa agar tidak terlalu padat di area Muzdalifah, maka sebagian besar itu nanti akan dimururkan atau hanya melintas saja, bisnya diperbolehkan muter-muter asalkan masih di area Muzdalifah. Terus wajib lagi tanggal 10 Dzulhijjah itu akan melaksanakan Jumrotul Aqobah tanggal 10, 11, 12 atau sampai 13. Kalau nanti nafar tsani. Kalau yang kemarin kami selalu nafar awal Bapak Ibu, nafar awal. Itu tanggal sampai tanggal 12 saja. Nanti kalau misalkan Ustadz panjenengan, untuk panjenengan, kita nafar tsani. Nah, kita ikut aja sami'na wa ata'na. Terus mabit lagi di Mina. Nah, kalau di Mina itu nanti panjenengan akan mabit benar. Jadi tinggal di sana, tidur di sana, makannya juga di sana. Terus nanti di malam-malam tasyrik nanti panjenengan di sana. Tanggal 10 malam, 11 malam, 12 malam atau tanggal 10 malam dan 11 malam. Terus kalau ngambil nafar awal nih berarti tanggal 12 kita sudah pulang. Tapi kalau nafar tsani maka tanggal
12 malamnya itu masih berada di Mina. Karena tanggal 13 kita harus melaksanakan Jumrotul Ula, Wusta, dan Aqobah. Wajib hajinya apa lagi? Menjaga diri dari larangan ihram. Nah ini, larangan ihram harus benar-benar panjang jaga. Jangan sampai muncul di hati kita, alah gampang, aku tak bayar, aku sanggup ditukeh. Misalkan wong yo iso bayar tak bayar, jangan. Kita pengen memaksimalkan ibadah haji panjenengan, jadi tolong banget. Larangan ihram itu hanya antara panjenengan sama Allah saja. Kita tidak bisa memandu, tidak bisa mengawasi secara langsung, itu adalah tanggung jawab personal panjenengan sama Allah. Untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar tenanan, ibadahnya tidak gojekan. Kita benar-benar yakin, benar tenanan. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan pada Allah bahwa kita menjaga larangan ihramnya. Terus melakukan tawaf wada. Nah, kami tetap mengambil fatwa bahwa tawaf wada itu adalah wajibnya haji. Jadi kalau ditinggalkan, kita membayar dam. Kalau ada sebagian yang menyatakan tawaf wada itu sunnah, tidak masalah. Tetapi kalau kami mengambil fatwa yang wajib haji. Jadi tawaf wada itu wajib bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji. Karena tawaf wada itu kaitannya dengan selain dengan wajib, itu adalah kaitannya dengan etika, adab kita kepada Allah. Kita masuk uluk salam, tawaf kudum, terus nanti panjang kundur juga tawaf wada, seperti itu. Sunahnya, nah sunahnya nanti memperbanyak talbiyah. Kami mohon Bapak Ibu, sebelum kita PR ya, untuk PR semuanya, sebelum kita ketemu manasik offline, maka panjenengan wajib hafal talbiyah. Wajib hafal talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wajib hafal. Nanti kita tes ya. Nanti misalkan ada yang belum hafal, denda 50.000. Nanti dikasihkan ke Mbak Anissa nanti atau ke Mbak Nurma nanti. Oke ya, harus hafal. Nah ini zikir terbaiknya memang talbiyah, zikir terbaiknya, jadi harus hafal. Terus sunahnya apa? Tawaf kudum nanti akan gabung dengan ketika panjenengan melaksanakan ibadah umroh. Salat sunnah 2 rakaat pada tawaf itu juga termasuk sunnahnya. Misalnya dilakukan gimana? Ya nggak apa-apa. Karena itu termasuk ibadah sunnah. Kalau dilakukan mendapat tambahan pahala. Memakai kain ihram berwarna putih. Nah tadi yang kami sampaikan, ya. Jadi kain ihram berwarna putih itu adalah termasuk sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terus larangan berihram. Nah ini Bapak Ibu ada 7 ya, 7 ke 7. Nah, 7. Untuk laki-laki dilarang memakai baju celana kaos kaki penutup kepala, termasuk kopiah, baju celana dalam nggak boleh. Terus mencukur bulu rambut. Nanti kalau misalkan ini gatel, nyontrong jangan dikukur dengan kecepatan penuh, cukup dinyet-nyet saja. Terus memotong kuku dan bulu badan tidak boleh. Kuku yang suka geget-geget seperti ini, mohon nanti dijaga. Terus bulu badan juga tidak boleh dicabut. Misalkan kita dongkrak berlian, apa itu upil lah. Kalau upilnya tidak ketemu itu semakin semangat untuk mencari. Jadi mohon hati-hati. Dan yang bagi yang suka upil, kalau misalkan gatel cukup dipecat-pecat saja sementara panjang pakai pakaian ihram. Terus menikahkan meminang insya Allah mboten, berburu binatang juga tidak boleh, memakai wangian sama sekali tidak diperbolehkan. Sama sekali tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Terus mengucapkan kata kotor, fasik, bantah-bantahan, rofas, semuanya tidak diperbolehkan. Nah, nanti konteksnya adalah ketika menyengaja. Contoh, setelah makan, kok aku nggak marem kalau tidak pakai hand sanitizer. Hand sanitizer-nya wangi. Oh, aku nganggu sidik ya apa-apa. Itu berarti menyengaja. Tetapi, kata guru kami, kalau misalkan tidak sengaja cuci tangan terus sabun nggak sengaja terus tiba-tiba ingat loh aku tadi kok pakai sabun ya. Kalau tidak sengaja tidak masalah, nah itu tidak terkena dam. Tapi konteksnya kalau kita menyengaja itu yang terkena dam seperti itu. Terus yang diperbolehkan apa? 1, mandi bersih kepala silahkan. Biasanya kalau kami umroh terus pada saat dulu itu haji itu juga ketika sampai di hotel itu kami kok gebyur apa itu pakai shower, kita mandi, kita basahi tubuh kita tapi tanpa sabun,
Karena ketika masuk ke tanah suci Mekah itu memang disunahkan untuk mandi. Nah, jadi kita mandi tanpa sabun. Silahkan nanti bisa dipraktekkan. Berbekam boleh, boleh. Membunuh hewan yang menyakiti boleh, boleh. Kenapa di sini muncul? Karena dulu Kanjeng Nabi gung lewang-lewung padang Arafah, padang yang tandus, mendirikan tenda dari Madinah ke Mekah, mendirikan tenda, memungkinkan adanya hewan-hewan yang berbisa, hewan buas seperti kalajengking, ular berbisa, ular berdesis, terus mungkin ada lipan yang berbisa. Itu boleh dibunuh nggak? Boleh, kalau itu boleh dibunuh. Tapi sekarang insya Allah mboten. Insya Allah bisnya juga insya Allah disediakan Mbak Nurma, Mbak Anissa, bis yang bagus kewafil kayaknya kemarin ya Mbak Anissa ya. Kewafil itu bis yang bagus dan sudah kita sewa selama ibadah haji penuh. Nanti panjenengan insya Allah bisa menikmati bisnya. Itu bis kita sendiri, maksudnya bis sewaan yang kita sewa. Insya Allah nanti akan memakai bis itu. Terus memakai aksesoris boleh, boleh jam tangan, headset, kacamata, ikat pinggang, tas payung, cincin, gelang kalung boleh, silahkan dibawa. Yang sifatnya sabuk juga boleh. Yang sifatnya adalah aksesoris, silahkan dipakai. Tapi kalau yang sifatnya pakaian, artinya membentuk tubuh, tidak diperbolehkan. Tuh, bedanya itu, nggih. Terus mengganti atau merubah posisi kain boleh? Boleh. Istirahat boleh? Boleh. Tiduran boleh? Tidur boleh. Tiduran boleh. Nanti nih jalan di bis, aku capek no talbiyah terus ya, ganti istighfar. Capek lagi ganti sholawat. Capek lagi ganti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Pikir yang lain monggo. Capek lagi tilawah Quran. Capek lagi tidur. Ya, tidak usah ngobrol sama teman sampingnya. Terus nanti tidak usah terlalu banyak berpikir yang tidak pasti, tidak usah. Pokoknya kalau capek tidur, dah. Karena itu ibadahnya ibadah personal, tahu jamnya antara jangan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tidak usah ngerasani TLE, ya, tidak perlu. Wah, TLE lemu, nah itu berarti saya. Nah, itu tidak perlu membuang hal-hal yang tidak perlu. Jenengan cukup zikrullah madep mantep eling kalih Gusti Allah pun niku tok. Karena hakikatnya ibadah haji dan umrah itu adalah zikrullah. Zikrullah. Zikir terbaiknya apa toh? Ketika kita berada di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena semua nabi mengatakan seperti itu. Terus, makan dan minum boleh? Boleh, tapi tolong hindari sabun. Oke, kita ke rukun. Rukun haji cuma ada 6 ya. Yang pertama ihram dilaksanakan di maktab atau hotel, labbaik Allahumma hajjan, terus menuju ke Arafah. Insya Allah kita nanti melaksanakan di Arafah jam 00 tanggal 9, 00 malam. Nah, di musim ini, di waktu ini Bapak Ibu, ini adalah waktu krusial. Wukuf, tawaf ifadah, sa'i itu waktu krusial. Jadi mohon ini benar-benar jenengan jaga. Nanti kalau ada komando ketika di Arafah sampai kan pagi itu tanggal 9 pagi. Bapak Ibu semuanya tidur, istirahat, tidur, istirahat. Jangan dulan, jangan banyak keluar, pokoknya istirahat. Karena waktu tempur kita itu nanti ketika tergelincirnya matahari sampai menjelang maghrib waktu afdolnya. Nanti di situ jangan sampai tidur, jangan dibalik. Aku turun engko, jangan. Turun sekarang, tidur sekarang, ambil tenaga sekarang. Ketika nanti tempur, panjenengan tidak ngantuk. Nah, jadi ada waktu tempurnya nanti panjenengan tanggal 9 sampai tanggal 9 dari jam mungkin jam 12 tergelincir sedikit, jam setengah 1 sampai dengan menjelang maghrib Bapak Ibu. Itu waktu tempur jenengan. Waktu tempur jenengan dan nanti jangan akan merasakan ya Allah betapa indahnya hari Arafah, betapa nikmatnya hari Arafah. Jangan sampai kehilangan barang sedetik pun. Eman-eman banget, eman-eman. Karena Allah turun fis sama'il ard. Jadi Allah itu turun di langitnya dunia. Nanti ada hadis yang kita sampaikan. Jadi tolong dengan saat minta tolong, tolong diingat apa yang kami sampaikan. Waktu tempur panjenengan tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur sampai dengan menjelang maghrib. Kami mohon dengan sangat pastikan fisik panjenengan prima di jam-jam itu. Please, minta tolong dengan sangat. Itu fisiknya harus prima. Jadi ada komando, istirahat. Pon, bismillah, pokoknya sami'na wa ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu masih ada kegiatan yang besar. Jenengan setelah dari Arafah ke Muzdalifah wajibnya. Terus nanti rukunnya kembali lagi nanti kita melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Terus sa'i, tahallul seperti umrah ya, harus dilaksanakan dengan tertib sudah.
selesai. Setelah itu nanti akan kembali ke apartemen dan menuju ke tenda Mina. Nah, terus ihram. Ihram ini insya Allah sudah ihram. Nah, ini gambaran kita Bapak Ibu. Ketika di hotel, ya paling itu 2025. Ketika di hotel, kita nanti akan langsung dipandu oleh mursyid kita, yaitu mutaif kita, akan dipandu untuk mengambil niat. Kita malam hari Bu, kemarin tahun 2025 itu malam hari. 2024 juga malam hari. Semuanya akan dipandu oleh para mutawif. Terus nanti kita akan naik bis. Kita akan naik bis menuju ke area Arafah. Jadi kemungkinan kita tidak akan tarwiyah karena tidak bisa tarwiyah. Karena kemarin itu pengalaman kami Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk bis, bagasi, terus pintu, itu akan ditempeli stiker. Kalau stiker itu rusak, itu hampir tidak bisa masuk ke Arafah. Karena petugas itu akan sangat detail. Artinya apa? Ketika nanti panjenengan kok bisnya itu stikernya rusak, kemungkinan nih, masukkan orang untuk masuk ke Arafah, naik bis kamu. Jadi ketika stiker itu rusak, maka kita tidak bisa masuk ke Arafah. Nah, untuk menjaga itu, kita tidak akan tarwiyah. Kemungkinan besar kita tidak akan tarwiyah, dan nanti bis itu akan langsung mengantarkan ke Arafah. Nah, nanti gimana sah atau enggak? Tarwiyah itu bentuk sunnah Bapak Ibu. Sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dulu Kanjeng Nabi itu ke Mina dulu untuk apa? Mempersiapkan ugorampe. Termasuk Ibnu Abbas, pada saat itu ketua panitianya, Ibnu Abbas itu diperbolehkan tidak pakai pakaian ihram. Nah, karena ketua panitianya ya ngusungi banyu, menyiapkan semuanya. Karena dulu kan belum ada sumur, belum ada belum ada bendungan pada saat itu, nggih. Sekarang setelah perjalanan waktu ada bendungan Zubaidah. Sekarang sudah diangkut melalui truk airnya. Nah, kalau dulu kan harus ngangkut-ngangkut sendiri seperti itu. Jadi tanggal 8 itu kita akan tarwiyah. Tapi kalau sekarang kita tidak memungkinkan untuk tarwiyah, berarti kita langsung ke Arafah. Nah, bis ini akan langsung ngangkut panjang ke maktab atau ke tenda Arafah. Terus insya Allah nanti ada dua bis. Mohon disesuaikan dengan bisnya masing-masing. Bis 1 atau bis 2. Jangan jilungan, ke sana ke sini. Karena nanti kita akan menghitung. Di bis itu dihitung Bapak Ibu. Usahakan berangkat 34, berarti ya sampai sana harus 34. Tidak boleh 35, 36, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan arahan dari petugas. Bu, dan masuk bis 1. Bis 2 silakan masuk. Bis 2, pun ngoten mawon. Oke, bismillah panjenengan nanti akan dipandu oleh para mutawif kita. Tinggal panjenengan sami'na wa ata'na pun di kemauan. Terus wukuf di Arafah nih Bapak Ibu. Ini gambaran wukuf di Arafah. Yang paling kanan itu adalah Masjid Namiroh, masjid yang dibuka setahun sekali Bapak Ibu. Setahun sekali. Nah, Masjid Namiroh itu sebagian masuk Arafah, sebagian tidak Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti kita tidak berada di situ. Kita sudah disiapkan di tenda kita, di tenda Arafah, yang insya Allah tenda itu nikmat tendanya, dan insya Allah sudah mencakup untuk seluruh jamaah enak pokoknya. Nah, kegiatannya apa tuh di Arafah? Di Arafah itu kegiatan kita adalah mendengarkan sholat, terus mendengarkan khutbah. Setelah itu kita perintahkan jamaah untuk keluar. Keluar itu artinya keluar tenda, kita langsung berdoa menghadapkan tangan kepada Allah. Dan bahkan dalam satu riwayat Bapak Ibu, ini kira mboten boleh mboten matur Bapak Ibu. Ada satu riwayat ketika Kanjeng Nabi berdoa di hari Arafah itu ngeten. Oke, ben ketok. Berdoanya tuh kayak gini, Bapak. Bahkan kelihatan putih ketiaknya. Artinya apa? Doanya itu sangat dimohonkan dengan benar-benar oleh Kanjeng Nabi. Doa terus gini, capek tangan satu. Kanjeng Nabi capek lagi, ganti tangan kiri. Gini, capek lagi, tangan kiri gantian lagi. Pokoknya Nabi itu tidak berhenti menengadahkan tangan ke atas. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, jadi bismillah ya Bapak Ibu. Intinya di Arafah nanti kita akan melaksanakan memperbaiki zikir dan berdoa. Nah, ini tenda Arafah Bapak Ibu. Tenda Arafahnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tenda VIP ya. Jangan dibayangkan ibadah haji itu ibadahnya di tenda-tenda yang istimewa dan sangat-sangat seperti hotel, tidak.
Haji semuanya sama Bapak Ibu. Kita di sana tidak, maaf ya, mohon maaf dengan saat kami tegas masalah ini, tidak ada bos, tidak ada direktur, tidak ada owner, tidak ada CEO, tidak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada tukang sampah, tukang listrik, gali kubur, tidak ada. Semuanya sama, hamba Allah. Dan jenengan nanti akan membuktikan bahwa apakah jenengan benar-benar menjadi hamba Allah di sana. Kalau di dalam diri kita muncul di dalam hati kita itu ana khairu minhu, aku lebih baik darimu, naudzubillah, tsumma naudzubillah, itu perkataan setan. Aku lebih baik dari kamu, itu perkataan setan. Jadi naudzubillah menjadi hamba setan. Tapi kalau dalam hati kita kok semakin robbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, aku kok semakin lama kok semakin tidak mengetahui ya, ternyata ilmu Allah semakin luas, ternyata mengakui sebagai hamba, berarti itu hambanya hamba Allah, itu adalah keturunannya dari Nabi Adam. Nah, itu hanya Nabi Adam. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mohon dengan saat tinggal jabatan panjenengan di Indonesia, tapi kalau keahlian silakan dibawa, ahli listrik bawa, ahli kedokteran bawa, silakan. Tapi jangan pernah ada aku iki CEO di Indonesia. Indonesia CEO silakan. Di hadapan Allah sama. Di hadapan Allah kita hanya akan membuktikan siapa yang lebih taat. Bukan siapa yang lebih kaya, bukan siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang lebih tahu, tetapi siapa yang lebih taat. Wallahi Bapak Ibu, di sana nanti panjenengan akan bergaul dengan seluruh orang yang ada di sana yang mungkin kayanya lebih dari panjenengan, yang mungkin hebatnya lebih dari panjenengan. Dan panjenengan nanti sekali lagi jabatannya nanti di sana sama, yaitu apa? Abdullah, hambanya Allah. Dan ketika nanti jangan berdoa di Arafah, maka sadarkanlah itu Bapak Ibu. Saran kami dulu 2025 kami sadarkan jamaah kita, Bapak Ibu, kita kesini itu sebagai hamba, bukan sebagai CEO, bukan sebagai presiden, bukan sebagai orang yang punya uang, bukan sebagai orang yang punya bisnis yang hebat. Tidak, wallahi tidak. Ketika Allah sentil satu, hilang semuanya. Maka kita akan membuktikan bahwa di sana itu kita hanya sebatas hamba, bukan sebagai orang yang hebat, tidak, tetapi sebatas hamba. Nanti panjenengan di Arafah akan membuktikan itu. Dan di sana dan akan merasakan bahwa betapa dahsyatnya hari Arafah, betapa Allah itu mengumpulkan seluruh orang yang ada di sana, orang-orang yang dianggap dekat sama Allah. Maka jangan sampai bahasa dalam tanda kutip menyakiti Allah. Dengan Allah sudah memberikan kesempatan, tapi kita menggunakan kesempatan itu dengan tidak sebaik-baiknya. Kita buktikan pada Allah bahwa kita itu hanya sebatas hamba, sebatas manusia yang diundang sama Allah, yang ketika Allah tidak mengundang, kita tidak akan pernah sampai ke Baitullah, tidak akan pernah sampai ke hari Arafah. Oke, jadi hilangkan perasaan-perasaan bahwa aku ini CEO ataupun apapun itulah, hilangkan di Solo, hilangkan di Indonesia. Bawalah iman kita, bawalah ketakwaan kita, dan kita siap menyambut Yaumul Arafah. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini yang kami janjikan tadi adalah ada satu hadis dari hadis riwayat Tirmidzi, saya bacakan artinya. Mohon maaf kalau saya baca ini rodok tidak kuat. Jadi ini ada satu hadis yang sangat-sangat heroik sekali. Nah, kata Kanjeng Nabi, adapun wukuf di Arafah yang engkau lakukan sesungguhnya pada hari itu Allah itu turun di langit dunia, Bapak Ibu. Jadi Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menyaksikan hambanya. Dengan Allah turun di langit dunia, tapi tidak usah memikirkan piye caranya Allah turun, tidak usah memikirkan. Intinya Allah itu sangat dekat dengan panjenengan, sangat dekat dengan kita. Untuk apa? 3 hal. Yang pertama, Allah itu akan membanggakan kita di depan para malaikat, Bapak Ibu. Malaikat yang notabene mereka itu diciptakan tanpa nafsu, artinya tidak ada dosanya. Tetapi kenapa justru kita dibanggakan di depan para malaikat? Mereka datang kepadaku dengan pakaian yang lusuh, rambut yang kusut, berdebu, dari segala penjuru yang jauh. Mereka datang kepadaku untuk apa? Untuk minta ampunan. Yang kedua, Allah itu akan mengampuni setiap dosa-dosa manusia di sana. Maka jangan pernah ragukan Allah, jangan pernah bawa jabatan kita di sana, kita hanya bawa jabatan kita hamba Allah di sana. Nah, Allah akan banggakan kita di depan para malaikat, Allah akan terima doa-doa kita, Allah akan kabulkan doa-doa kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Jadi Bapak Ibu, Arafah itu adalah hari yang sangat penting bagi jutaan manusia, termasuk panjenengan. Jangan sampai menyia-nyiakan hari Arafah. Jangan sampai menyia-nyiakan hari Arafah. Ini kata Allah, ini adalah hambaku yang datang dengan rambut yang kusut berdebu dari seluruh penjuru yang jauh. Artinya dengan membawa seluruh dosa. Dan membawa seluruh dosa, mengharapkan rahmatku dan takut akan azabku. Padahal mereka belum pernah melihatku. Dalam hadis yang lain, ya Allah, kata malaikat, ya Allah di sana ada fulan si fulan. Artinya apa? Ada orang yang suka berbuat dosa. Maka saksikanlah aku akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jika dosa-dosamu sebanyak butiran pasir atau sebanyak hari-hari di dunia atau sebanyak tetesan hujan di langit, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapus semuanya darimu. Kata Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu ketika berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu berkata bukan karena semau sendiri, tetapi karena wahyu dari Allah yang telah diwahyukan. Jadi bismillah Bapak Ibu, Arafah ada hari yang sangat penting buat panjenengan. Bismillah, bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kenikmatan. Setelah itu Bapak Ibu, setelah hari Arafah selesai, maka kita akan melaksanakan thawaaf ifadah Bapak Ibu. Thawaaf ifadah nanti syarat ataupun sunnah bisa panjang baca sendiri ya. Yang penting dan melaksanakan thawaaf ifadah seperti melaksanakan tawaf pada saat umroh. Terus ibadah sa'i. Nah, ini tawaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Ka'bah itu ada warna putihnya, itu artinya apa? Tandanya itu adalah musim haji. Tetapi kalau Ka'bah itu warnanya hitam, itu bukan musim haji. Nah, itu nanti panjenengan akan melihat Ka'bah itu diluntung. Diluntung itu digulung menjadi warna putih, itu tandanya panjenengan berada dia di musim haji. Gitu. Jamaah melaksanakan tawaf ibadah dipandu mutawif dan juga tim khidmat kami. Nah, terus setelah tawaf kita berdoa bersama, sholat sunnah pada tawaf. Ibu, di sana itu sangat merinding Bapak Ibu. Kami pada saat itu bersama para jamaah itu perasaannya sama. Jadi Arafah terus tawaf itu seolah-olah Allah itu benar-benar menunjukkan kenikmatannya pada kita semuanya. Nanti panjang insya Allah bisa merasakan di sana. Tapi tolong untuk merasakan hal seperti itu, hindarkan, hilangkan, tinggal jabatan panjenengan, tinggal kekuasaan jenengan, kehebatan panjenengan di dunia. Di Indonesia tinggal. Nanti panjenengan di sana cukup membawa satu modal, yaitu hamba Allah. Insya Allah panjenengan akan melaksanakan betapa nikmatnya, dahsyatnya di hari Arafah. Saya juga sama, terus setelah itu tahalul. Nah, tahalul itu artinya dihalalkan, ya. Untuk laki-laki disunahkan untuk bergundul. Nah, nanti jangan gundul dulu, nanti gundulnya setelah panjenengan melaksanakan ibadah lontar jumroh. Nah, tahalul akbarnya nanti di sana. Ini baru tahalul awal. Tahalul awal nanti panjenengan cukup potong aja keras-keras gitu. Nah, nanti panjenengan ketika setelah selesai dari sini diantarkan ucapan transit, terus panjenengan akan melaksanakan jumrotul akobah. Nah, ketika jumroh jangan jika melaksanakan, betapa heroiknya, betapa derunya nanti di sana jangan lontar jumroh dengan melafalkan Bismillah, Allah Akbar, ya Allah, sudahi maksiatku, ya Allah, sudahi kebinatanganku, ya Allah, sudahi hal-hal maksiatku, ya Allah, sudahi semua keburukan-keburukanku sambil dilempar. Bismillah, hilangkan nafsu hewan kita, hilangkan nafsu syaitoniyah kita dengan melontar jumrohul akobah, jumrohul ula, ustad dan akobah. Terus, nah ini tahalul Bapak Ibu. Ini tahalul, ketika bertahalul sama seperti biasa seperti umrah nggih. Panjenengan melaksanakan tahalul, terus panjenengan baru dilaksanakan dengan tertib dan insya Allah panjenengan sudah sah ketika panjenengan sudah lontar jumroh sah hajinya. Nah, ini adalah rutenya Bapak Ibu. Nih, kami sampaikan pelan-pelan nggih. Sebentar lagi mungkin 5 sampai 10 menit lagi selesai. Kita berada di Madinah, awal dari Jeddah terus ke Madinah. Di Madinah itu nanti tanggal 12 sampai 18 kita akan ada serangkaian kegiatan ibadah di Madinah. Terus dengan nanti tanggal 18 Mei itu nanti akan bergerak menuju ke Bi'arun Ali atau ke Dzul Hulaifah untuk mengambil niat umroh tamattunya. Terus dengan langsung ke Haram, langsung ke Mekah, itu di apartemen transit nanti panjenengan meletakkan barang. Terus insya Allah panjenengan akan langsung diantarkan menuju Masjidil Haram dengan bis kita untuk melaksanakan tawaf, umroh, tawaf dan sa'i serta tahalul
dilaksanakan dengan tertib. Terus kembali lagi apartemen transit Bapak Ibu. Insya Allah nanti di apartemen transit agak lama, panjenengan nanti akan dipandu untuk manasiknya, kajiannya. Kenapa kita di apartemen transit? Karena kami pengen panjenengan fokus untuk ibadah Armusnanya, Arafah Musdalifah Mina. Nanti insya Allah karantina di Armusna, panjenengan tanggal 26 Mei, panjenengan insya Allah bergerak menuju ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini. 9 Dzulhijjah 26 Mei. Nah, di apartemen transit nanti Bapak Ibu kita ada dokter kami, Dokter Haris, itu spesialis penyakit dalam. Beliau sudah pernah menjadi TKI, jadi petugas kesehatan Indonesia untuk haji reguler, dan nanti panjenengan akan didampingi oleh beliau yang insya Allah nanti hampir setiap saat nanti akan dicek kesehatan beliau selama di apartemen transit. Ketika apa nanti? Ketika di waktu tadi ya, di waktu tempurnya panjang sudah siap untuk bertempur. Terus dari Arafah kita bergerak menuju ke Musdalifah. Musdalifah, murur saja nanti di sana, terus nanti kita ke Masjidil Haram tanggal 27 Mei kita sampai di sana, karena setelah lepas tanggal 26, tanggal 27 kira-kira jam 2 jam 3 kita sampai di Masjidil Haram melaksanakan tawaf, terus nanti panjenengan sa'i, tahalul dan dilaksanakan tertib, terus panjenengan akan kembali ke apartemen transit. Kapan? Sekitar jam 9. Nanti mungkin panjenengan akan sholat Idul Fitrinya, Idul Adhanya itu di Masjidil Haram. Masjidil Haram sholat Idul Adha, terus paginya itu panjenengan akan melaksanakan sarapan pagi. Sarapan pagi nanti sudah dibookingkan sama Bu Andri, Mbak Anissa, Mbak Nurma di Hotel Jumeirah ya Mbak ya, di Hotel Jumeirah. Insya Allah makanannya istimewa, pakai pok istimewa. Sangat istimewa, mau bakso ada, mau kikil ada, apa ya, enak pokoknya di sana, karena kemarin saya juga di sana, enak banget. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Nurma, Bu Andri yang sudah menyediakan sarapan di Hotel Jumirah. Terus setelah itu kembali ke apartemen transit tanggal 27, panjenengan bersih-bersih badan, terus nah disitulah nanti panjenengan bergerak ke Mina. Untuk apa? Melaksanakan serangkaian jumroh tanggal 10, 11, 12 ini nafar awal. Rencana kami akan nafar awalkan. Terus nanti panjenengan setelah nafar awal tanggal 29 Mei panjenengan pindah ke Masjidil Haram, pindah ke Hotel Mekah. Pindah ke Hotel Mekah dari apartemen transit. Nah, nanti setelah dari Mekah, insya Allah panjenengan kembali ke Jeddah dan kembali ke Indonesia, insya Allah. Ini rangkaian ibadahnya Bapak Ibu. Nanti akan kami kirimkan softwarenya. Bapak Ibu, terakhir, Arafah itu menjadi saksi keagungan Allah Bapak Ibu. Sebenarnya akan menyaksikan bahwa Allah itu benar-benar zat yang mampu menggerakkan jutaan manusia, yang mampu, satu-satunya zat yang mampu untuk menggerakkan hati manusia untuk hanya tertanam pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum jenengan Bapak Ibu. Wallahi Bapak Ibu, tolong fokus Arafah. Biasanya kami itu akan agak tegas ketika di Arafah, karena kami pengen haji panjang itu mabrur, haji panjang itu tenanan, haji panjang itu benar-benar memang lillahi ta'ala, jangan sampai gojekan, jangan. Kami sering ngelik ke itu, Bapak Ibu jangan gojek, ayo fokus, doa zikir seperti itu. Terus bahkan yang sakit pun harus ditandu pakai ambulan untuk di padang Arafah. Untuk apa? Melaksanakan wukuf. Arafah itu bukan sekedar formalitas Pak, bukan sekedar formalitas kita berada di Arafah, tidak, walaupun sah, ya sah, tapi tolong jangan, karena ini adalah tanda bahwa kita itu diakui oleh Allah sebagai hamba. Arafah itu punya pesan dan perenungan Bapak Ibu. Arafah itu potret kecilnya mahsyar. Mahsyar itu sebuah hari di mana manusia itu akan ditimbang kadar hak dalam dirinya, dan mahsyar itu sebuah hari yang sangat panas, terik, yang tidak ada penghalang di atasnya. Nah, jadi bismillah Bapak Ibu, saksikan bahwa Arafah nanti adalah momen yang teristimewa. Terus Musdalifah itu akan mengajarkan kepada kita nilai-nilai spiritual dalam tentang kesederhanaan, ketaatan kepada Allah, kerendahan hati, kesetaraan manusia. Tadi jangan sampai membawa CEO panjenengan, jangan sampai membawa perusahaan panjenengan, kantor panjenengan, anak buah panjenengan wis nggak usah dibawa. Pokoknya jangan hanya bawa Abdullah, hamba Allah, membawa gelar hamba Allah. Dan Arafah, Musdalifah itu mengajarkan tentang kerendahan hati, Bapak Ibu. Semua dianggap sama oleh Allah.
walaupun anak buah jenengan menganggapnya berbeda kepada panjenengan, tapi Allah menganggap sama atas panjenengan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akhlakul karimahnya amal soleh panjenengan. Bismillah, insya Allah dengan di Musdalifah ini akan mencoba memurnikan hati melalui kesederhanaan. Mina itu adalah kota penuh dengan cita-cita. Dulu Bapak Ibu ketika Jibril meninggalkan Nabi Adam, ia berkata, tamanna, berbekalah, bercita-citalah, berharaplah pada Allah. Maka Adam alaihissalam pun mengatakan, atamannal jannah, harapanku, cita-citaku adalah masuk ke surga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Mina itu seperti rahim. Ketika terjadi kehamilan, diluaskan oleh Allah SWT. Artinya apa? Semua orang yang ada di Mina akan dicukupkan tempatnya. Dan sekarang Mina itu sudah mulai vertikal bangunannya. Tidak tenda-tenda melebar lagi, tetapi sudah vertikal. Nah, jadi insya Allah semua akan mendapatkan tempat di sini. Bismillah, apapun kondisinya, itu panjenengan adalah harus menikmatinya, karena di sana semua sama, mau VIP ya seperti itu. VIP beda dengan reguler. Kalau VIP memang seperti itu, kondisinya ya seperti itu, semua sama. Seperti itu Bapak Ibu. Bismillah nggih. Bismillah mulai sekarang tancapkan niat bahwa kita adalah hamba Allah, dan bismillah semoga kami doakan ibadah haji panjenengan mendapatkan kesehatan semuanya, sehat yang paripurna, mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan kerinduan yang memuncak pada Allah, dan mendapatkan keberkahan yang tanpa batas, dan insya Allah kondur dengan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan, insya Allah nanti materi akan kami share melalui admin kita, Mbak Nisa Nurma. Jadi ada 2N ini, Nisa dan Nurma. Beliau adalah pemangku jabatan tertinggi di Haji PHK Hajar Aswad. Jadi kalau Mbak Nurma itu Ibu Wamen kita, kalau Mbak Anissa Ibu Dirjen kita. Nah, semuanya adalah general asisten semuanya, pembantu umum. Jadi nanti kita bekerja atas arahan dari beliau berdua. Demikian waktu kami kembalikan kepada Mbak Anissa. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, mohon diikhlaskan. Semoga Ramadan kita benar-benar disempurnakan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah, materinya luar biasa. Terima kasih pada Ustadz Bila. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan, bisa raise hand melalui Zoom meeting ini, atau bisa bertanya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, ada yang kita diskusikan, monggo silahkan. Atau yang akan beli sahur, monggo silahkan. Kita santai mawon, kita bolo dewi. Yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin pengalaman panjenengan, boleh, monggo silahkan. Ada juga nanti Dokter Haris, mohon bisa menyampaikan gambaran juga dokter untuk kesehatan sebelum nanti panjenengan menguasai ruang Zoom di tanggal berapa ya, nanti akan disiapkan oleh Mbak Anissa dan Mbak Nurma. Bahwa dokter, waktu dan tempat, boleh ya Mbak Nisa ya, Dokter Haris nggih? Boleh menyapa jamaah sambil kenalan nggih Bapak Ibu. Ini Dokter Haris, beliau itu jamaah langganan kami. Saya mendampingi Dokter Haris itu berapa kali ya? 2 atau 3 kali ya dokter nggih. Jadi insya Allah beliau itu sudah berpengalaman terkait masalah haji, dan insya Allah akan mendampingi panjenengan semuanya. Monggo dokter, boleh berkenalan dokter, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustadz Wila. Alhamdulillah 2 kali Ustadz saya didampingi oleh Ustadz Wila. 2 kali. Waktu dengan ibu saya dan kemarin dengan anak-anak saya. Sedikit gambaran ya, Bapak Ibu, mohon izin
Perkenalkan, saya Dr. Haris Dwi Setiawan yang insya Allah ditunjuk oleh tim Travel Hajar Aswad untuk mendampingi Bapak Ibu insya Allah dalam apa eh, haji di tahun 2026. Ya. Gambaran, kalau saya dulu sekitar 10 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu saya bertugas sebagai tim kesehatan haji Indonesia di daerah di wilayah Kabupaten Tegal, maksudnya di tim jamaah Kabupaten Tegal. eh Kalau dulu saya seperti seperti yang nanti Bapak Ibu hadapi pada saat mungkin kondisinya sangat berbeda. Kalau dulu eh, apa namanya, kasus-kasus yang head stroke itu jarang. Mungkin kalau yang sekarang kasus-kasus head stroke ya, mungkin kasus yang sering terjadi. Mungkin ini mengawali ya, sambil nanti pada saat saya sampaikan pada saat eh, Zoom pada tanggal 3 April. Jadi kecukupan cairan pada saat kasus-kasus diabetes, hipertensi juga perlu. Kasus hipertensi dan diabetes itu sangat sangat luar biasa. Jadi sangat penting karena kondisinya kondisi dehidrasi. Mungkin pada saat nanti Dokter, mohon maaf, suaranya putus-putus. Lebih banyak karena tinggi ya, jadi perlu kebutuhan cairan pada zone. Ini di tempat saya itu memang sinyalnya agak lumayan anu nggih, Mbak Nurma atau Mbak Anissa nggih. Jadi putus-putus. Jadi juga tadi saya mendengarkan Ustaz Wila juga putus. Jadi 3 April Ustaz. Ini Makaten. lanjut dokter. Nggih. Mungkin ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ustadz terkait dengan tadi itu kan dijelaskan kalau alurnya tim Hajar Aswad itu untuk haji itu kan dari mulai apa Mina, terus kemudian Tawaf Ifadah, kemudian Tahallul. Nah, pada saat dulu saya itu berbeda. Jadi reguler itu saya di area sekitar 7 kilo dari Jamarot. Jadi setelah Jamarot kita tidak apa tidak ke Tawaf Ifadah karena saking jauhnya. Nah, jadi langsung dari Jumroh Aqobah ke Jamarot, terus Jumroh Aqobah terus melakukan tahlul. Nah, itu waktu itu saya seperti itu dan seluruh jamaah juga waktu itu seperti itu. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Karena tidak melakukan tawaf ibadah. Tawaf ibadahnya setelah kita Selesai. nafar awal waktu itu. Iya. Nggih. Begitu, Ustaz. Jadi dokter, memang biasanya kalau untuk haji khusus itu memang untuk Mina itu akan kita jeda. Jadi kita jeda, kita tawafkan dulu. Dan hikmahnya biasanya kalau mengawali tawaf itu biasanya agak sepi biasanya seperti itu. Cuman sama-sama saja. Asalkan tahallul itu sudah bisa lepas pakaian ihram itu apabila melaksanakan salah satu dari dua hal. Yang pertama itu menurut guru-guru kami eh, melaksanakan tawaf ifadah secara sempurna, tawaf ifadah sa'i tahallul atau melaksanakan jumratul aqobah. Berarti itu sudah boleh
berganti pakaian karena memang skema haji reguler itu tidak memungkinkan untuk langsung ditawafkan karena satu saking banyaknya jamaah dan dua faktor jarak, yang ketiga faktor usia karena faktor usia itu biasanya kalau jamaah reguler kan kemarin saya satu grup itu ada 9 orang waktu reguler, ada 10 orang. Yang sepuh itu, yang usia senior, itu ada 8 orang. Yang muda cuma saya sama adik. Jadi ya memang karena kondisi seperti itu, akhirnya kita memang anjuran dari pemerintah, semuanya menyelesaikan dulu sampai ke Mina, dan setelah dari Mina selesai, mau nafar awal, nafar tani, baru kembali ke maktab, terus tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah kan bisa dilaksanakan kapanpun, seperti itu. Nah, di hari khusus itu kondisinya berbeda, dokter. Jadi beberapa pengalaman termasuk dari asosiasi, travel-travel yang lain, termasuk travel kita, beberapa tahun, sejak tahun 2014 sih, 2014 itu kita menyelenggarakan haji, memang selalu diarahkan untuk melaksanakan tawaf terlebih dahulu, karena itu akan sangat memudahkan bagi para jamaah dan bisa hemat energi setelahnya, seperti itu, dokter. Jadi bismillah, insya Allah untuk kesemua rangkaiannya sudah kami sampaikan ke poro-poro ustadz yang lebih paham tentang kaidah fikihnya, dan insya Allah sudah mendapatkan lampu hijau, dokter, untuk dilaksanakan seperti itu. Jadi insya Allah apa yang kita buat, rencana yang kita buat itu semata-mata untuk memudahkan poro-poro jamaah agar bisa melaksanakan haji dengan nyaman, terus juga bisa melaksanakan haji dengan nikmat seperti itu, dokter. Kata nih, dokter. Nah, terus teman Ustaz. Ya. Sami-sami, dokter. Nggih, monggo para jamaah ini sudah kenal nggih, namanya Dokter Haris. Nah, Dokter Haris, beliau itu senior, senior dokter, beliau spesialis penyakit dalam, dan insya Allah nanti biasanya dua hari, tiga hari sekali akan bertemu dengan beliau, atau nanti panjenengan akan dikumpulkan, yo cek kesehatan seperti itu. Dan nanti insya Allah dokter rekamannya sudah disusun sama Mbak Nurma, Mbak Anissa, akan diserahkan ke panjenengan. Jadi rapot dari medical check up, Dokter Haris memang bawa nggih para jamaah. Jadi kondisi panjenengan insya Allah sudah akan nanti kami sampaikan ke dokter kloter kita, yaitu Dokter Haris, agar nanti ketika naudzubillahnya terjadi sesuatu yang mendesak, dokter sudah bisa memberikan keputusan secara cepat seperti itu. Mohon izin ya Bapak Ibu, untuk hasil medical check up-nya akan kami serahkan ke dokter kita, yaitu Dokter Haris. Dan insya Allah beliau orangnya tawadu sekali. Pengalaman saya, ilmu yang saya dapatkan dari beliau sekeluarga itu Masya Allah tawadu sekali. Dan kami dampingi bersama keluarga beliau. Ada 3 Power Ranger ya, dokter ya. 3 Power Ranger, dan alhamdulillah seru sekali insya Allah bersama dokter Haris. Jadi apapun nanti ketika ada keluhan terkait masalah kesehatan, jangan dipendam. Pokoknya itu, jangan dipendam. Wes ora apa-apa, aku biasa, mboten, ampun. Karena ini kaitannya sama ibadah, kita hidup di negara orang, bukan hidup di kamar kita sendiri. Kita hidup di negara orang, mohon kita sediakan dokter, minta tolong jenengan bisa konsultasi ke beliau, ke dokter Haris. Kalau jenengan nanti sudah kenal sama beliau, insya Allah enak. Mau diajak ngobrol, ajak ngopi, ajak nasi gorengan, enak ya dokter. Jadi insya Allah beliau sangat sangat bagus dedikasi beliau. Jadi tolong mari kita manfaatkan beliau, dalam tanda kutip, kita silaturahmi beliau untuk menjaga kesehatan kita. Begitu para jamaah. Sepertinya Mbak Nisa sudah cukup sepertinya. Pripun Bapak Ibu? Pak Endro mungkin, Pak Teguh, Pak Didon, Monggo, Pak ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Ada, monggo. Bu Dokter Ika, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sini nak. Sini. Oh, boleh. Sini. Buku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pak ini Zubairi. Ain ya. Oh, Dokter eh Mustain. Yes, ya, dokter. ya Mas Haris ketemu nang kene Mas. eh Mas, saya Oh kan iya, Mas, ada diabetes ya Mas ya. Rutin minum oke, obat. oke. Ya insya Allah kan nanti saya juga bawa obat. Cuman ya cerita aja pas pas almarhum Bapak sama Ibu Tindak Haji itu qadarullah obatnya itu tertinggal di bandara gitu loh Mas. Nah ya sudah disiapkan ternyata tinggal di bandara. Nah itu nanti dari Hajar Aswad itu obat yang apa ya Mas? Apakah menyediakan juga gitu loh Mas? Insya Allah sih saya juga mempersiapkan. Cuman dengar apa cerita almarhum Bapak Ibu dulu tuh pas tindak haji kok sudah dibawa berangkat gitu pas di Jeddah qadarullah hilang gitu loh. Ya alhamdulillah selama jamaah haji prosesinya Bapak Ibu sehat tanpa minum obat pun itu juga mungkin memang kuasanya Gusti Allah diberi kesehatan cuman ya agak was-was juga ketika telepon obatku hilang le waduh itu kan nah, gitu Mas. Oke. Oke, Mas Ain, kabarnya alhamdulillah sehat. Mas Ain Alhamdulillah berarti di Solo gitu. Oke. ya Eh, posisi di insya Solo. Allah, insya Allah nanti dari Hajar Aswad akan menyediakan beberapa obat ya yang insya Allah dibutuhkan ya sangat dibutuhkan termasuk obat diabetes mungkin obat-obatan yang memang emergensi pada saat dan memang yang mungkin banyak dibutuhkan seperti obat flu atau mungkin obat diare atau mungkin obat yang lain nanti akan disiapkan oleh tim acara suatu itu Yes. Mas. Termasuk obat-obat diabetes ya mungkin pilihannya yang sering digunakan untuk para jamaah. Suaranya Mas Haris Sebenarnya terputus, putus ya dokter. sinyalnya ya Ustadz ya. Nj, leres. Ya, Insya Allah tapi bantu jawab, sekilas dokter. ya Jadi insya Allah dokter itu nanti dokter Haris kan menyiapkan catatan obat. Terus sama seperti yang disampaikan dokter Husain tadi, nanti insya Allah ada beberapa obat yang memang kita bawa dari Indonesia, termasuk obat-obatan yang mungkin diperlukan oleh para jamaah. Nanti insya Allah kami bantu untuk juga menyediakan seperti itu, dokter. iya. Ya soalnya kan kemarin waktu di puskesmas itu kan eh, memang harus menuliskan obat-obat yang Walaupun saat rutin putus-putus. dikonsumsi. J. Ya. Jadi makanya kemarin saya nulisnya juga Iya. sebanyak atau mungkin yang rutin saya minum sama ada beberapa multivitamin cuman katanya saat cek kan di checklist juga ya yang beberapa obat kan memang kalau mungkin eh, bisa melewati pemeriksaan apa enggak kan mungkin kalau tim kan beda Ya, gitu ya. ya Mas Haris ya. Jadi nanti tetap ada surat misalkan kalau bisa sih dari Hajar Aswad nanti bisa berhubungan dengan tim BKK ya. Jadi nanti setiap jamaah nanti ada surat yang nanti di dalam bentuk biasanya bahasa Inggris ya. Nanti saya tanda tangan dan dari BKK juga nanti
ada tanda tangan nanti di apa disertakan biasanya disimpan oleh para jamaah. Ih, Memang kalau penyimpanannya mungkin di tas-tas apa koper ya itu biasanya aman dari beberapa kasus yang dulu yang aman. Yang nggak aman malah dari petugas sendiri. Saya dulu pernah yang petugas haji yang 2010 itu semua koper saya itu dibuka. Nah itu petugas yang tapi kalau jamaah aman seperti itu. Sampai saya bawa minor set sih untungnya nggak diambil oleh apa petugas di bandara, tapi tetap di tetap dirapikan lagi dan dibolehkan untuk dibawa. Ya, Makaten Mas Mas. Ain. Dokter, izin menambahkan. Terima kasih Eh, Mas Haris. Nanti ketemu Nggih, lagi ya Mas ya. sami-sami. Ya. Siap, sami-sami. Ya, Pak Zustaya izin menambahkan, untuk yang tahun lalu itu setiap jamaah kami buatkan surat untuk izin membawa obat-obatan pribadi. Jadi nanti surat tersebut akan kami bagikan pada saat insya Allah pada saat karantina biasanya. Itu kami bagikan. Jadi nanti jamaah setor obat-obatan apa saja yang akan dibawa. Nanti kami buatkan surat, kami minta tanda tangan dokter Harus selaku petugas dan nanti kami mintakan seperti legalisir nih ke embarkasi seperti itu. Kalau tahun lalu, alhamdulillah tahun lalu obat-obatan jamaah Andra bisa lolos semua dan untuk petugas alhamdulillah juga bisa membawa semua obat-obatannya. Semoga yang tahun ini sama juga. Semoga dimudahkan, Hmm. dilancarkan Pak. Amin. Amin. Matur sembah nuwun, Dokter Haris, Dokter Sustain. Sini, Jadi sini. saya di sini banyak banyak tim medis juga. Dokter Haris selaku eh, dokter kloter kita, terus ada juga Dokter Sustain bersama Dokter Ika, terus ada Dokter Yuli, Dokter Didon, Dokter Elsie itu juga medis juga. Ada lagi nggak Nisa? Kayaknya sudah ya itu ya, ada 5 Ya, ya. itu untuk Oke, insya Allah ada 5 yang mendampingi juga. Dan Bismillah nanti ikhtiar kami semoga panjenengan benar-benar sehat waktu tempur itu benar-benar fit. Nah, seperti itu. amin, amin, amin. Sepertinya sudah cekap nggih para Cukup, jamaah Bi. nggih. Nggih. Monggo Terima Mbak kasih. Anissa. Iya, terima kasih Ustadz Bila atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat dimudahkan, dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan sampai waktu hajian tiba dan semoga nanti Bapak Ibu sehat sampai di Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan. Dan cukup sekian untuk Manasik Online episode kedua pada malam hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meetingnya, Bapak Ibu.